Halo. Buongiorno. Buenos Dias ya coach ya. Buenos Dias. Buenos Dias. Selamat datang di Malaka Podcast dan tamu kita sangat spesial sekali. Ya. Orang yang tahun ini berusia 60 tahun, 59. Kan tahun ini 59 enggak 59 59. tahun, maaf kesalahan saya. Siapa lagi kalau bukan Coach Justin. Yeah. Dan saya ditemani oleh anaknya Coach Justin, dia Anugrah. Tapi actually itu benar coach. Papaku tahun ini usianya 59 dan meninggal dia tahun ini. Jadi Sorry. Tadi kata dia Coach terlihat sangat sehat gitu di usia 59 tahun. Betul. Itu dia kurang kacamata aja, tindik sama, botak sama. Betul. Gitu. Sama-sama China. Iya, kalau kacamata jadi mirip ya. Makasih Coach sudah datang di Malaka Podcast. Enggak, kalau Malaka yang minta nggak bisa nolak. Wah. Kenapa coach? Auranya Ferry. Luar biasa Ferry. Luar biasa ya. Padahal umurnya 20 Separuh ya? tahun 5 di bawah. 25 tahun di Setengah bawah gue. dari Coach. Setengah ya? Setengah 35 gue. Iya, setengah. Hampir setengah lah, almost setengah lah Coach. Jadi agak bingung juga gue karena tiap hari kan ketemu Coach ini. Jadi gimana bawaan tuh mau ngomongin bola terus ya kan. Nah, cuma kan kita di sini nggak usah ngomongin Enggak, bola. jangan Kita ngomongin kehidupan aja Coach. Ya. Jadi kemarin lu posting foto lu yang ganteng banget itu di usia foto muda. muda ya? Iya. Usia berapa itu, Coach? Usia berapa itu Coach? Kalau nggak salah 22, 23, 24. Yang belah tengah itu ya. Iya, yang belah tengah. Itu gimana sih riwayat di belakang foto itu Coach? Simple. Jadi kemarin pas gue siaran Piala Dunia di studio sama Jasmine sama Conchita sama Iya. Panji. Coach ada yang tanya, Coach kenapa nggak panjangin rambut? Dia bilang. Itu dari penonton ya. Gue bilang gue nggak mau ngurusin rambut, itu wasting my time. Sama lagi Ngurusin rambut. betul. Iya. Itu buang waktu gue ngurusin Iya, rambut. garis Exactly. ininya juga masih normal lah Coach. Iya iya. Ya. Terus Conchita atau Jasmine tanya, gue pengen lihat lu ada dulu kalau pakai rambut gue. Gue bilang rambut gue itu tebel, nggak ada yang percaya. Oh. Panji nyari. Gue tahu dulu gue sering pernah percaya sama Panji di save kan. Gue nyari nggak nemu juga. Tiba-tiba ada temen gue sama gimana dia Kirim foto. kirim foto ke WhatsApp. Oh ini cocok nih untuk gue kirim biar mudanya kayak begini bawa rambut. Sebenarnya gue pengen lucukan rambut gue tuh tebel. Bagus gitu. Dan ini botak dicukur, Tuh. bukan Betul. natural. Betul. Bukan natural botak ya. tuh ada dua, Fer. Botak pilihan dan botak nggak ada pilihan. Iya. Ibu kota gak ada kayak Betul. Panji Pragiwaksono tuh Iya, keadaan Iya. terpaksa itu. Itu Tuh lu yakin tuh itu Jas? botak gak ada pilihan itu. Nggak ada gue. Beda dia. Kalau gue ada lucu ya. pilihan. Oh. Karena gue nggak mau buang waktu ngurusin rambut aja. Gue cukur dan gue cukur sendiri ya. Gue nggak ke salon atau apa. Tapi waktu itu lu playboy nggak sih Coach? Banyak gak yang suka gitu? Soal ganteng banget. Ganteng. Dan ada yang bilang gila ya Coach ya. Sense of fashionnya di Iya. tahun segitu tuh udah Tampan, bagus banget. fashionable, cosmopolitan, kayak ya kan? old money banget gitu loh Coach. Mani nggak tuh? Gini. Lu harus pisahkan antara punya duit dan fashionable. Yes. Fashionable Yes. is about taste. Yes, betul. Oke? Betul. Lu bisa punya duit, belum tentu lu bisa ngikutin fashion. Iya. Lu hanya bisa beli brand. Yes. Dan itu pun lu nggak bisa cocokin warna sehingga orang lihatnya matanya sakit. Yes. Oke? Kalau gue dari dulu gue suka untuk terutama cocokin warna. Bahkan sebelum punya uang. Sebelum dulu nggak punya uang. Di foto itu lu punya sampai uang? sekarang nggak punya uang juga. Sekarang semua cukup. Sebenarnya cukup. percaya kalau itu. Sekarang semua serba cukup. Foto itu lu nggak punya uang Nggak juga? punya uang. Oh. Kan nggak perlu beli mahal. Sekarang gue suka beli baju LV ya. Gue beli di LV sama gue beli di Zara kan nggak tahu, nggak banyak bedanya. Yes. Dulu lebih ke levelnya mungkin di bawah Zara kali. Yang tergantung kombinasi, terutama kombinasi warna itu penting. Yang kebetulan menurut gue masih bisa lah mengkombinasikan warna dan lain-lain. Dan itu betul. Dan dulu memang teman-teman gue juga bilang gue paling perhatikan fashion lah. Ada tips nggak coach buat temanku? Dia kaya sih, tapi fashionnya nggak keurus. Iya. Ada tips nggak buat dia? Gak bisa, ini masalah selera. Susah. Artinya ketawa coach. Iya. Ya, ini masalah selera, susah. Selera ya. Dan orang kayak Free, gue rasa dia nggak peduli juga. Dia kan nggak nyebut nama. Nggak, dia yang sebut. Gue yang sebut. Nggak, dia nggak peduli juga dengan fashion. Lu boleh suka hitam, tapi lu bisa fashionable Yes, dengan iya. hitam.
Tapi gue lihat Ferry dan tipikal orang Ferry kan banyak di Belanda, banyak kayak dia. Orang kaya. Pinter, kaya, nggak peduli dengan mungkin iPhone-nya iPhone 8 gitu, bukan 17 tapi 8. Jam tangannya iWatch yang 5 tahun yang lalu, karena they don't care dengan hal kayak Tuh, begitu. memang nggak pengen ngurusi penampilan. Gak pengen ngurusin itu. Kalau gue merasa, sekali lagi nih gue ya, gue kan tampil di dunia Ya, depan bola, layar ya. Oh. komentator kan. Ya, apalagi lu dari industri lama ya. Iya, komentator kan di YouTube, bukan komentator di TV kan pakai jas. Pasti rapi ya. Pasti rapi, mau TV apapun, Yes. ya kan? Tapi kalau di YouTube kan biasanya lebih formal. Selengean ya. Oh, lebih formal. Lebih selengean. Iya, iya. Dan rata-rata pakai jersey kan. Benar. Nah, gue pengen merubah. Gue pengen tampil di YouTube tapi seperti di TV, Seperti di jadi TV. tetap berkelas. Oke, Makanya double lu suka standar. konsep Trivelas itu ya, kita Salah suit satu, itu iya, iya. Nah, pakai suit ya kalian ya. Pakai Suit. Awalnya kan enggak ya coach ya. Awalnya- 1-2 episode gue bilang pas gue kasih kita pakaiin konsep ini aja. Coach paling semangat. Oh, ya. itu idemu ya? Iya. Pakai suit itu. Karena ngelihat coach itu parlente kan kata bahasa orang, necis kata bahasa orang zaman dulu kan. Tapi kamu sama Ari kepanasan nggak jujur Fer pakai suit? Panas banget. Panas ya. Oh, coach kan biasa ya. Pak. pakai kesini kan dulu kan harus dasi meja pakai Iya. vest ya. Ada rompinya, Ada lihat. rompi. Sekarang ya udahlah kaos aja. Nggak, kita pakai jas lah. Jas. gitu. Tapi- Tapi sedikit nggak pakai jas itu. Ari masih pakai jas. Masih ya? Iya, kadang Gitu, ganti berkurang. juga. Iya. Tergantung mood aja lah. Ya tergantung. Apalagi kalau live kan panas banget ya coach, kerasa banget. Nah, gue tuh bingung coach sebenarnya. Ketika lu memutuskan waktu itu ya, gimana sih awalnya tuh lu bisa dari orang Surabaya jadi orang Belanda banget gitu? Oh iya. Itu lebih ikut keluarga kan, gue umur 12 tahun gitu. Sebenarnya nothing special. Kalau sekarang gue tanya, kalau keluarga lu pindah nggak usah ke Belanda lah, dari Padang ke Jakarta, lu umur 12, lu mau nggak mau ikut Iya kan? pasti. Iya. Tapi itu orang tua kerja atau sekolah coach? Kerja. Jadi old money juga nih lu nih coach ya? Nggak old money. Orang kerja Ferry, kerja. Ya kerjanya di Belanda bos. Iya. Bukan di Cikarang kan? Bukan Tapi kan nggak semua Nggak. pekerja di Belanda nggak old money. Iya. Kerjanya apa coach? Kalau boleh tahu. Bisnis aja. bisnis ya. Cukup. Kaya bos. Gue itu kita nggak usah bahas itu, nggak begitu penting. Tapi yang gue mau bahas adalah perbedaan antara tinggal di Indonesia sama tinggal di Belanda. Selagi Gue rasa tumbuh ini besar lebih ya. penting untuk Iya, gue bisa iya, share. iya. Jadi Fer, gue itu lahir di keluarga Chinese yang cukup konservatif. Artinya hidup gue itu very protective. Yes. Oke, gue nggak boleh naik sepeda, naik becak ke sekolah Fer. Harus diantar supir, Pakai mobil. pakai mobil. Mobilnya apa waktu itu? Toyota Crown Tahun? sebelum 79. Kagak ada cukup itu dek. Iya benar. Akron 79. Orang kaya sih. Itu mah mobil menteri ya. Orang kaya. Orang kaya. Cukup lah. Apaan? Betul. Lu tau kayak, sorry gue bal. Lu tau gak wawancara paling lucu David Beckham sama Victoria Beckham? Kayak gini persis. Oh iya, gue Victoria Beckham kan cerita kan. Keluarga Ya, biasa itu, ya. dari working class. Iya. Terus David Beckham dari situ, udah sih jangan bohong. Iya. Udah sih jujur aja. Lu diantar sekolah pakai apa? Rolls Royce. Kamu diantar sekolah pakai apa Fer? Umur 12 tahun. 12 tahun pakai 12 tahun kan kelas 6 SD ya. Iya. SD ya, Iya, masih SD, Iya. kelas 5 waktu itu. Iya. Ini jujur ya. Suzuki Shogun. Ya, sama lagi. Sama. Suzuki Iya. Shogun. Shogun itu motor bukan? Motor bebek. Motor bebek. Waktu itu bokap juga baru ngerintis bengkel kan. Paling pakai ini. Carry bukan Zebra. Oh. Zebra waktu itu. Zebra itu karoseri ya? Ya di atas carry lah, kayak mobil carry, kayak mobil angkot coach. Iya, angkot. Oke. Nah, itu. Kembali Jadi lagi. kembali lagi Toyota Crown. Which is not good Fer. Apanya coach? Apa ya? Enggak, dengerin Oh, dulu. oke. Oh, keluarga konservatif tadi ya? Iya, Oke. oh ya. Jadi hidup gue itu sangat protektif. Sampai pada suatu hari kita punya villa di Tretes. Jadi sering ke Tretes dan lain-lain, oke? Oke. Sampai gue itu hidup gue itu terlalu protektif mainstream sampai tahu apa yang terjadi. Gue bilang punya nyokap gue mau nonton dangdut. Nggak dibolehin ya? Gak dibolehin. Lu nih kalau dari background keluarga lu lagu-lagu di keluarga nih waltz, swing Gak gitu ada ya. dangdut. Tiba-tiba lu pengen dangdut nih coach. Tiba-tiba pergaulan. gue pengen nonton filmnya Arafik di bioskop. Akhirnya daripada gue ngerengek-ngerengek umur 10, 11, 12, gue beri sama supir gue nonton berdua. Filmnya Arafik. Lagunya Pandangan Pertama. Sampai sekarang gue masih inget. Gimana tuh coba?
Jangan gue nyanyi. Terus ketahuan gak sama orang tua? Ngontor. Boleh diizinkan tapi sama supir. Sama supir ya. Hanya hari Sabtu gue boleh naik sepeda ke sekolah. Only hari Sabtu. Jadi kalau gue kadang telat jemput kan, itu gue nggak boleh naik becak pulang. Harus tunggu supirnya. Sampai dijemput. Karena gue kan bandel ya. Kalau malas dijemput gue naik sepeda. Wah naik becak pulang. Wah panik orang. Bandelnya anak orang kaya ya. Iya. Gue bilang that is not good. Ya. Itu bukan cara Mendidik anak laki-laki ya. Di Belanda, Fer, gue bangun bersihin ranjang lu sendiri lo. Bikin roti sendiri. Untuk bekal lunch, naik sepeda. Itulah tadi gue sebelum kalian datang gue bikin video untuk itu, terus sedikit gue cerita. Gue itu di Belanda dibentuk di jalanan, tapi jalannya bukan kriminal ya, tapi diajarin sama temen-temen Belanda gue untuk independen. Gue dapat uang saku jauh lebih gede daripada orang Belanda. Temen-temen gue itu Belanda semua. Gue masih ingat 10 gulden per minggu. Mereka 2, 3, 4 gulden seminggu. Jauh ya. Jauh. 10 gulden lu masih bisa beli roti apalah itu nama Sausage-brood kalau di Belanda. Itu gue suka banget. Itu harganya 1 gulden mungkin Mahal ya. dia lumayan mahal. Atau ya mungkin 50 saya lupa. Yang lain nggak bisa makan jajan terlalu banyak karena nggak dapet duit. Itu pun untuk gue masih level Belanda itu masih dimanja. Tapi kalau gue bandingin, kalau seandainya gue tinggal, gue tidak bilang gue besar di sini, gue semua di sini, gue mungkin jadi cupu. Iya, jadi sampai ya. Iya. Nah, kenapa perbedaan cara didik itu terjadi gitu? Berarti kan orang tua Koci itu melihat bahwa permasalahannya itu bukan di Kocinya tapi di lingkungannya mungkin kali. Betul. Ini Chinese Fair. Lu harus tahu Chinese itu masih adu-aduan duit, adu-aduan pamor, gengsi. Di Indonesia kayak gitulah. Jadi which is not good dan gue happy. Emang nasib gue lah kasarnya gue harus bisa di Belanda. Dan akhirnya tahun 99 setelah 20 tahun tinggal di Belanda, gue mengambil keputusan pulang sendiri. Jadi gue dari dulu itu memang beda dengan keluarga gue yang lain. Bentar coach, waktu awal-awal di Belanda dibully nggak coach? Sebagai pendatang. Nah oke. Dulu belum banyak imigran. Kayak sekarang. Oke. Maka dari temen gue mayoritas Belanda. Tahu kenapa gue nggak dibully? Karena serem-serem temennya? Enggak. Kenapa? Karena gue bisa main bola. Bola itu menyelamatkan gue. Wih, menarik ini. Padahal kalau ngeliat foto lu waktu muda ya, dan lu bisa main bola, harusnya tuh lu jadi rockstar tuh di lingkungan itu. CR7 di zaman di Utrecht itu ya. Harusnya. Bakat gue not good enough untuk pro. Tapi cukup bagus untuk level amatir. Di pergaulan bagus. Di pergaulan bagus. Itu benar menyelamatkan. Karena kalau lu masuk seperti yang lu bilang, lu datang di usia 12, lu nggak bisa bahasanya kan. Lu belajar bahasa setahun terus lu masuk SMP. Karena gue naiknya kan kelas 5 ke kelas 6. Kelas 5 gue pindah ke Belanda, belajar setahun bahasa plus matematika. Itu kan yang universal lah. Harus lu masuk SMP kan. Tapi di SMP tetap bahasanya kan masih kan. Nggak dimasukin ke sekolah internasional waktu itu. Waktu kelas 5 iya, naik kelas 6. Itu habis itu sekolah Belanda. Dalam setahun udah cukup cepat lah belajarnya, tapi still not perfect kan. Kalau lu bisa main bola Fer di Belanda itu sepak bola lebih banyak penggemarnya daripada agama Fer. Jadi kalau kita bisa main bola, kita punya modal sosial ya. Modal sosial. Bergaul ya. Itulah kenapa pertanyaan gue nggak pernah dibully. Karena gue juga fans FC Utrecht. Siapa yang berani bully fans FC Utrecht? Menarik ya. Gue nggak ngebully aja udah bagus loh. Kok nggak ngebully udah bagus. Ngerti nggak? Karena gue fans FC Utrecht dan gue bisa main bola. Dan bergaul di lingkungan itu. Itulah gue lebih gampang dapat temen. Tapi sorry coach, waktu lu di Belanda sendiri, ya kalau boleh nanya nih, istri lu sekarang itu ketemunya di Belanda atau udah di Indonesia? Nah di Belanda sendiri pun lu menjalani kisah-kisah romansa gak sih? Very penasaran kayaknya sama percintaan. Biar cepet selesai. Kalau nggak gue tahu dia pasti tanya dikejar terus ya. Iya cewek gue banyak. Banyak tuh dalam waktu bersamaan atau serial? Enggak.
Ganti-ganti. Ganti-ganti, nggak pernah. Dan rata-rata tuh orang Belanda gitu. Mix semua. Jadi Mr. gue Worldwide. itu ngitung cewek gue pas ke 25 gue berhenti ngitung. 25. Karena untuk gue males ngitung, gue ya lanjutin aja. Oh, itu 25 tuh berhenti Berhenti ngitung. Oke. Dari sekian banyak, ada nggak yang sampai ngejar-ngejar, sampai nyusahin? Banyak. Oh, respect. Banyak. Sampai mengganggu Sampai gitu? pengen nginep di rumah nyokap gue kabur nginep di teman karena gue nggak suka ini cewek. Oh, respect. Ada. Makanya banyak orang member gue yang di Just Life yang jadi member Iya. tanya, coach gimana ngerayu gimana? Oh. Gue pikir gue nggak bisa ngerayu gue. Ya karena lu punya Nggak pernah gue ngerayu. Modal tampang aja ya. Iya. Ya mungkin. Sebenarnya kalau gue dengar cewek gue dulu ya, Iya. bukan tampang, tapi gue jago ngomong. Menurut mereka. Tapi mungkin tampang ngebantu dikit Ngebantu, lah. ya. Banyak sih kok. Dan enggak, gue nggak pelit Fer. Oh, Oke. ya itu jelas. Ya, ya. Itu jelas. Gue gak punya duit, gue tetap share ke mereka. Oke. Itulah untuk mereka plus poin juga. Itulah yang buat lu banyak disukai waktu itu ya. Mungkin. Tapi lu ngerasain rasisme atau ngerasain Gak pernah. Gak pernah ya? Makanya gue kaget. Jadi waktu zaman Twitter, lu kan suruh gue berhenti Twitter. Iya. Akhirnya gue berhenti Twitter kan. Ada berapa orang yang Indonesia yang tinggal di Belanda yang udah mungkin nggak dari tahun 79, mungkin dari tahun 90-an lah. Cukup lama. Cukup lama. Mereka cerita racism, gue nggak boleh masuk klub bla bla. Nggak pernah demi Tuhan gue ngalamin itu. Mungkin karena dari kecil ya coach ya. Mungkin karena bahasa Belanda gue cukup bagus. Ya. Dan mungkin kan ya lu kan ada keturunan Belanda juga kan? Iya. Tapi kan tetap non white kan. Iya. Tapi Tetap sama Asian. gue nggak ngerti ya. Mungkin teman-teman gaul gue juga banyak yang bajingan yang punya network di klub-klub sehingga gue nggak diganggu. Iya. Ya. Dan lu nggak ngalamin yang Gak orang-orang pernah gue ngalamin diskriminasi ini yang bener. Kalau bercanda-bercanda wajar lah, Iya. ya, sama Iya. kayak di sini lah. Sama kebanyakan diaspora Indonesia, aku nggak tahu ya. Yang kuperhatiin tuh kadang suka ngumpul sesama orang Indonesia aja kan. Iya. Nah itu kan bikin kesan pergaulannya jadi eksklusif. Jadi orang yang di situ nggak senang Tapi gitu. itu kan di seluruh dunia. Seluruh dunia yes. Tapi nggak Indonesia aja, yang Maroko juga kumpul Ya. Maroko, yang apa justru Indonesia salah satu yang bisa diterima dibanding yang lain. Walaupun kita juga Muslim ya, tapi Muslim dari negara lain kurang bisa diterima. Yes. Muslim Indonesia lebih bisa diterima. Tapi lu kongko nggak dengan orang-orang Indonesia di situ? Nongkrong nggak coach? Atau emang ya lu ya Temennya kayak lokal Belanda aja aja. gitu orang Belanda? Gue nggak terlalu sih sama Indonesia. Waktu gue kuliah udah lebih banyak, tapi sebelum menjalan kuliah temen gue lebih banyak Belanda. Ya. Oh, Oke. Nah, Jadi pas kuliah aja lebih banyak Indonesianya. nah menarik nih ngomongin soal kuliah. Waktu itu lu milih kuliah di mana coach dan kenapa gitu? Oke. Kuliah di Belanda itu, lu nggak milih jurus mana ngetop apa. Lu kuliah kalau di Belanda, lu pilih kotanya. Oke. Karena semua terima ijazah SMA lu. Oke. Oke. Jadi nggak penting di mana. Kualitas pendidikannya udah sebagus itu ya? Udah rata Udah, gitu ya. Udah rata. universitas kan di zaman itu sekarang lebih banyak. Kan cuman ada 10-11 universitas. Dan satu kota satu. Kecuali Amsterdam ada 2, VU sama UvA. Sisanya Wageningen 1, Groningen 1, Nijmegen 1, Oke. Maastricht 1, Leiden 1, Den Haag 1, Delft 1. Ya. Bahkan Den Haag waktu itu belum punya universitas. Baru sekarang ada. Jadi lu pilih kota, Fer. Gue di Utrecht. Utrecht itu pusatnya Belanda kan, persis di tengah-tengah. Kota Center. tempat. Iya. Gue bisa ke Nijmegen, ke bawah. Terlalu desa. Ke Groningen, terlalu jauh. Groningen. Gue kan city boy. Dalam arti gue suka big city. Iya. Gue ke Amsterdam. Nggak kenal siapa-siapa gue di Amsterdam. Pria metropolis ya. Jadi awal-awalnya temen gue juga bule dulu semua. Baru kenal satu Indonesia, dikenalin. Akhirnya lu ngambil kuliah di Univ? Di Vrije Universiteit van Amsterdam. Oh, ngambil jurusan, Jurusan? apa? Political Science, politikologi namanya dulu. Tapi kalau di Belanda tuh biasanya kampus tertentu lebih identik sama jurusan tertentu ya coach ya. Kayak kebanyakan orang belajar sejarah ke Leiden, Nggak juga belajar sih. teknik di mana? Enggak ya? Juga. Bebas aja ya sebenarnya. Kenapa politik coach waktu itu? Gue suka politik, Fer. Dari dulu. Gini, ini ada ceritanya juga kenapa gue kuliah politik. Jadi, gue itu nggak mau kuliah. Gue mau SMA masuk
Polisi. Akademi polisi. Bayangin deh, orang Surabaya Jadi polisi di Belanda lucu. Jadi polisi Lucu. Belanda. Jangan tanya kenapa, tapi gue pengen jadi polisi. Polisi Belanda ya. Polisi Belanda. Ada perbedaan nggak dengan polisi di sini? Tapi itu nanti aja dulu. Lu yang bisa jawab. Jadi gue mau jadi polisi, tiba-tiba gue kenal segerombolan anak-anak beasiswa. Oke. Bahasa Indonesia gue kacau waktu itu. Jadi gue kenalan belajar bahasa Indonesia lagi, lagu-lagu Indonesia. Oke. Di situ gue kenal Ebit GAD. Oke. Di situ gue kenal apa? Itu Rolis? Enggak. Enggak semua yang tua dong, Fer. Lagi ya. Kus Plus. Pokoknya banyak lah budaya Indonesia yang gue tinggalkan itu Iya. kembali lagi. God Bless juga lu kenal di situ. God Bless enggak? Oh enggak. Enggak tahu lu, Coach. Enggak masuk sampai situ, Coach. Kayaknya enggak. Oke. Oke, gue kenal di situ. Terus gue lihat ini anak-anak kan belajar setahun bahasa Indonesia Belanda, terus mereka kuliah. Gue pikir gue nggak lebih bodoh daripada mereka. Kalau mereka bisa kuliah, kenapa gue nggak kuliah? Jadi formulir masuk polisi academy yang udah ditandatangin orang tua gue, yang udah cek mata segala udah lo, tinggal masukin ke kotak pos. Ditinggal akhirnya itu. Nggak jadi gue masukin kotak pos. Gue kuliah. Pertanyaan kedua adalah, lu mau kuliah apa? Iya, betul. Karena gue suka politik, ya udah belajar politik aja. Hanya ini menunjukkan bahwa gue nggak bodoh. Itu aja. Dan lulus itu, Coach. Dan lulus. No more no less. Apa itu? Dia Nggak lebih. Nggak kurang. Nggak. Nomor or less kalau Nomor no less. Less, no Gue less. mau kuliah nggak ada tujuan. Kaya mau jadi ini. Kagak ada tujuan sama sekali. Ya. Even selesai kuliah, gue nggak tahu harus ngapain juga. Gue sampai S2 gue lanjut. Tapi nggak gue selesaikan. S2 sama politik juga. Boleh juga lanjut, gue nggak selesaikan karena gue udah kenal duit. Nah, pertanyaannya, Coach, ketika Coach Justin udah punya platform sebesar sekarang, kenapa hampir nggak pernah ngomongin politik? bukan hampir. Enggak pernah sama sekali dan menghindari dia. Gue menghindari. Dengan basis pengetahuan yang ada, tapi nggak Gue mau. menghindari karena gue lihat politik di negara ini agak jauh. Kan bisa ngomongin politik Belanda. Gak ada yang nonton. Politik Nah, Eropa. Coach, gue mau tahu tuh dalam materi pelajaran lu di kampus ngomongin soal politik, itu ada nggak pembahasan soal Indonesianya, Coach? Ada. Nah, dari perspektif lu ketika lu study di situ apa sih, gimana sih ya mungkin orang Indonesia banyak yang nggak ya Belum tahu ya. perspektif. Jadi di situ tuh banyak literatur, terutama di zaman Soeharto kan, soal PKI, soal itu gue baca banyak buku tentang Indonesia zaman kemerdekaan itu seperti apa, sampai Soeharto naik dan sampai setelah itu tahun 70-an lah seperti apa. Itu gue 80, gue pelajari semua lah, gue belajar semua. Dan kita harus sadar, Fer, gue harus sadar bahwa gue ini double minority, minority ras, minority agama. Yes. Dan negara ini belum sedewasa itu untuk bisa menerima orang kayak gue. Makanya kalau ada politikus Chinese dan nekat kayak Ahok, kayak Alvin Lee, ada beberapa, itu luar biasa. Gue nggak berani. Gue nggak berani. Ya, pilihan aja berarti. Karena dari di Belanda pun lu terpaparnya literasi Indonesia di zaman itu ya, Iya. yang mana itu sangat menyudutkan minoritas. pemerintah. Iya. Ya, dan minoritas. Bener nggak, Coach? Katanya di Belanda itu ada satu cerita tentang masa di Indonesia yang sangat populer, tapi di sini hampir nggak pernah dibahas. Masa bersiap. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Katanya di sana tuh suka dijadiin pameran di museum ketika orang Indonesia mengusir orang Belanda, menjelang kemerdekaan, bahkan teror. Oke, masa bersiap. gini. Oke. Gue nggak tahu istilah masalah bersiap itu gue nggak tahu. Di Tapi- Belanda ada tapi namanya? event ini gue tahu. Iya, iya. Namanya apa, Coach, di Belanda? Nggak tahu namanya. Iya. Bersih gue. Wah, klakson. Jadi, menurut sejarah orang Indonesia itu adalah kita dijajah oleh Belanda 3,5 abad, oleh Jepang 3,5 tahun. Oke, habis itu kita merdeka tahun 45 sampai sekarang kita merdeka, which is very wrong. Yes. Realitanya nggak seperti Yes, itu. Ya, yes, kita terus yes, nggak usah yes, bahas itu. Yes. Belanda, terutama Indo, keturunan Belanda, merasa
kita ini juga korban loh. Betul. Jadi bukan hanya Indonesia yang korban, kita juga korban. Pertanyaan kan adalah kapan lu jadi korban? Yes. Pada saat Jepang berkuasa, Yes. yaitu 3,5 tahun. Yes. Setelah Jepang kabur, mereka nggak ada landasan untuk hidup lagi karena Belandanya udah cabut, Jepangnya udah cabut. Jepangnya cabut. Sebagai minoritas mereka harus berhadap dengan pasukannya Ya, Soekarno laskar-laskar atau gitu. Indonesia Ya. yang baru saja Merasa merdeka. Nah, di era inilah sampai 50-60-an mereka tertindas, dan era ini nggak pernah dibahas Iya. either di Belanda atau di Indonesia atau di Belanda, sehingga para Indo-Indo itu berusaha untuk mengangkat lagi. Sama juga kasus yang baru-baru recently itu adalah kasus orang Ambon. Jadi kasus orang Ambon kan adalah, guys, kalian ke Belanda dulu, Indonesia merdeka, kalian ke Belanda dulu, jangan perang-perang itu apa. Sementara di Belanda nanti kita merdekakan Ambon, kalian bisa balik ke Iya, Ambon. RMS ya. Iya, RMS. Mereka balik ke Belanda. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kok nggak merdeka ini Ambon. Iya. Mereka protes. Ini udah generasi keempat. Mana? Kita nggak mau hanya dengan minta maaf. Iya. Kita mau real. Tapi kan di zaman sekarang nggak mudah, impossible Iya, lah. iya, nggak mungkin Dan, lah, dan iya. raja ratunya juga sadar. Iya. Dan masih ada ingin mengingat bahwa orang Ambon itu korban loh sebenarnya. Ya, memang kompleks ya. Iya, memang agak kompleks. Itu mereka ingin mengingatkan kami ini korban. Walaupun kami punya rumah dan apa dan kerjaan atau tunjangan di Belanda dan lain-lain, tetap kami korban. Karena kalian pemerintah Belanda membohongin orang tua kami. Betul. Dan isu itu masih Itu Udah masih generasi keempat. Jadi mereka disuruh bertahan di Belanda karena dijanjikan akan diberikan kemerdekaan untuk Iya. Tapi karena ini fair, karena banyak orang Ambon tuh dulu jadi kolaborator Iya. pemerintah Kenil Belanda. kan? Kenil. Kenal kan Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Pasukan Marsose apa segala macam Iya. kan banyak orang Ambon. Orang Ambon ya itu ya, atau Manado. Manado ya. itu coach buyutku tuh dari India itu kenil juga turun ke Sumatera Barat. Jadi buyut Bisa paling atas. Makanya di Sumatera Barat tuh banyak yang campuran India, campuran apa. Itu tentara kenil juga. Legiun asing ternyata kamu turun Legiun asing ya. Itu jadi Dari 15% kakek buyut kan. Jadi ceritanya begitu. Iya. Ya benar, tapi istilahnya gue nggak tahu. Iya. Tapi memang fenomena ini ada terjadi. Dia tuh disebut masa bersiap tuh karena pas mau meneror tuh ada orang teriak siap gitu. Dan ada satu masa lagi yang di Indonesia jarang dibahas. Itu masa di mana Presiden Soekarno menyekolahkan orang-orang ke Cina dan Soviet Oh dan iya, Eropa betul, Timur. betul. Pada saat Tahun Soekarno 50-an. mundur, Nggak bisa pulang. 65, nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Terus mereka ini ke Belanda akhirnya. Nah, ini gue ceritain. Oke. Jadi orang-orang kan nggak bisa pulang. Apakah mereka komunis? Bukan. Belum tentu. Ini kan mereka itu Sekolah, iya. dapat beasiswa. Iya. Tapi sama mereka takut karena Indonesia lagi di zaman Soeharto bersihin Sangat anti komunis. komunis ya. Benar-benar dibersihin total rata. Mereka takut pulang atau nggak boleh pulang, nggak ngerti juga gue sama. Akhirnya di Cina dan di Soviet ini dan di Eropa itu pindah semua. Iya. Pindah menyebar. Iya. Banyak yang di Belanda, Fer. Oh. Jadi Belanda itu pusatnya RMS, pusatnya Eksil. OPM, pusatnya Eksil ini. Yang lucu, namanya orang Indonesia, ketemu orang Indonesia, wherever lu dari mana, kita kumpul kan, Nongkrong. kita ngongkrong. Orang tuanya yang seumur orang tua gue kan masih bisa bahasa Indonesia. Yang susah kan anak-anaknya. Iya. Gue datang, tampangnya itu inlander banget kan. Ngomongnya bahasa Cina, Bahasa Cina. bahasa Mandarin. Karena Wah, lama di sana. Namanya tampang Melayu kayak gua nih misalnya. Tampang Melayu abis. Inlander nih. Coklat hitam inlander lah, segerumpul 4-5 orang anak-anak muda umur gue waktu itu umur 18, 19, 17, 18 lah gue umurnya. Gue sampai stres gue. Kok bisa kita yang Cinanya nggak bisa bahasa Cina? Ngerti nggak? Benar. Kok ini hitam-hitam coklat inlander bisa bahasa Cina ini? Bahasa Cina.
baru gue tahu cerita tentang Excel. Excel. Iya. Dan mereka nyari suakanya ke Belanda. Kasihan akhirnya. itu. Banyak di Belanda. Itu kasihan. Orang-orang dapat LPDP kan zaman itu ya. Iya. Di sekolahin negara. Nah, tapi setelah berapa tahun lalu mereka akhirnya boleh pulang. Iya. Dari mungkin tahun 2005, 2010 udah pelan-pelan Udah bisa boleh kesini. pulang ya. Tapi yang meninggal sebagai eksil juga banyak. Ya. Banyak. Kenapa mereka mau pulang? Pertanyaannya kan. Rindu Bukan nasib. mau pulang, liburan. Hah? Mereka tetap tinggal situ. Oh. Nggak tinggal di sini. Mereka tetap tinggal situ. Tapi bisa liburan di Bisa Indonesia. datang. Dulu nggak bisa. Oh. Paspornya Belanda semua. Kangen nasi Padang, Ferry. Jadi Dan balik. itu juga alasan kan kemarin sempat kita bahas juga di Trivelas. Kenapa Coach memutuskan pulang akhirnya? Nah, ini Tapi menarik. sebelum itu Coach. Definitely bukan karena nasi Padang. Tapi sebelum itu gue penasaran. Iya. Lu kuliah kan di politik, ya kan? Oke, lalu jago main bola, ganteng gitu kan? Jago main bola. Semuanya kalau lu lulus akhirnya ngambil S2 nggak selesai kerja sempat kerja. Cepat kerja Iya, korporat di kok sini. bisa lu jadi pelatih futsal Coach? Apa lu iya. ngambil? Oke, ini ada cerita Iya. juga. Oke, gimana? Jadi tahun 99 kan gue bilang gue mau jadi miliarder. Oke. Oke. Gue nggak pernah mimpi untuk jadi pelatih atau hidup dari dunia sepak bola. Cita-cita satu aja miliarder. Iya, jadi miliarder. Kalau gue pengen jadi pelatih atau komentator atau hidup dari dunia bola, kenapa gue harus ke Indonesia? Ekosistem di Belanda udah Lebih bagus. established loh. Udah jelas. Udah jelas. 99 gue nggak punya temen dong. Via lewat istri gue nikahnya 2002. Oke. Tapi gue pacaran dari 98. Oke. Jadi udah datang dikenalin sama temen. Oh ternyata ada Liga Expat di sini. Oke. Oh, Liga Liga Expat. Expat. Oke. Menarik. Karena gue bisa main bola, Ikut main. main bola ketemu yang namanya almarhum Haji Mas Said. Oh. Oke. Main di situ juga. Haji Mas Said main di tim kita sama gue tak main-main. Tiba-tiba dia bilang, Tin, gue deket sama dia ya, sekeluarganya. Tin, lu bantu gue nggak? Apa? Indonesia lagi bangun futsal. Gitu. Ya kan gue main futsal dari tahun 79. Oke. Ini tahun 2021 22 lah, sekitar itulah. 2001 2002. Ya, 2001. Iya, mana futsal belum tren. Baru masuk. Iya. Indonesia baru bikin Piala Asia di mana yang main itu mantan pemain bola Iya. semua. Iya. Oke. Haji Mas Said jago nggak coach main bola? Jago. Jago ya. Dia pernah main di Ajax. Oh. Habis itu setahun setelah Piala Asia itu almarhum Roni Patenasari kan ngangkat futsalan. Kan beliau kerja di PSSI. Terus di waktu itu si Aji deket sama Agung Gumelar. Oke. Agung Gumelar waktu itu ketua PSSI Yes. dan juga Menteri Perhubungan. Yes. Gue diajak meeting sekali dua kali, sama kita nggak begitu klop. Gue bilang sama Haji, lu kalau mau bener-bener kontribusi di futsal banyak cara kan. Salah satu yang kita lakukan, kita bikin sekolah. Yes. Namanya Haji Masail Futsal Clinic AMFC. Karena gue nggak dikenal dong. Iya. Haji Masail dikenal. Dari 2003 sampai detik ini masih ada. Masih sekolah. jago. Masih ada. Gue nggak kelola lagi, anak gue yang kelola. Di akademi itu coaching ngapain? Posisinya? Sekarang Waktu itu, waktu awal terbentuk, memang diminta ngelatih langsung. Oh. owner, pelatih, Oke. ngurusin bola, ngurusin ini semua gue ngurus sendiri. Oke. Gue bantu sampai di situ. Nah, terus kan udah mulai di futsal nih. Gue pikir kalau gue punya SSB, tapi ilmu gue kan so-so aja lah. 2024 gue ke Belanda, Sekolah. KFB kursus Kepelatihan. Kepelatihan. Dapat 3 bulan di sana, Fer. Tapi khusus futsal itu bukan. Khusus futsal. Bukan Bola dan lain belum. Khusus futsal. Dapat ke sini 2024 kan. Di bulan Maret April. Terus Nurdin Halid baru masuk jadi ketua. Roni Pangropan jadi orang futsal. Oke. Via gue dikenal, diminta gue pegang timnas. Oke. Lainnya dari situ 2004-2005 event pertama Piala Asia berlanjut lah, ropanya udah keluar, ajinya keluar, gue masih stuck di situ. Dan lumayan berprestasi ya coach ya waktu itu. Ya? Lumayan lah, dengan segala keterbatasan itu Apa lumayan. aja waktu itu yang lu capai Coach selama jadi Ngalahin Thailand itu luar biasa lu waktu lebih itu. bangga ngalahin Thailand daripada ngalahin Inggris ya? Oh iya jauh. Thailand itu unbeatable waktu itu. Oh. Ya, udah lebih Jadi, siap dia ya. Iya, iya. Futsalnya. Dengan segala keterbatasan, nggak ada
friendly match, nggak ada apa, duit pas-pasan, makan nggak sehat, itu udah luar biasa. Tapi kan tujuan gue hanya untuk membantu. Jadi kan gue nggak punya pikiran untuk jadi full time berkarir sebagai pelatih ini itu dan lain-lain, kan enggak. Dan lu ngelihat timnas futsal sekarang yang Hampir kemarin juara sampai kemarin. final AC, bangga gak coach ngeliat Bangga ini? banget. Lu kan build from the scratch Bangga banget nih. banget. Punya kontribusi ngebangun itu. Dan gue nggak merasa gue punya kontribusi, tapi gue merasa gue happy aja. Ada Ngeliat nggak coach keingat almarhum Haji Mas Said waktu ngelihat timnas sekarang? ya pasti. Oh. Kalau Aji lihat dari atas ini pasti bangga juga. Ya, yang mereka mulai di zaman itu ya, sekarang udah ada buahnya gitu. Iya. At least kita Dikit lagi loh juara loh. Dikit lagi juara Asia. Kalau bilang kontribusi itu kan kesannya gue pengen cari kredit ya. Makanya gue bilang enggak, gue nggak butuh kredit. Iya. Gue hanya happy bahwa gue pernah mulai Terlibat di dengan situ futsal. ya. Itu aja. Tapi keren sih. Keren. Gue happy banget. Bener-bener happy. Dan beruntung masih banyak yang ingat bahwa gue dulu Ada di situ. ada di situ. Kalau buat sepak bola, coach, sepak bola Indonesia. Ya tiba-tiba kenapa lu jadi apa banting setir ke komentator gitu? Ya, masih waktu pelatih timnas. Oke. Kan 2025 event pertama. 2027 yang TV One sekarang dulu namanya masih La TV. Yes. 2007 ya. Iya. Itu siarin Liga Belanda. Oh, sempet ya, ya TV ya, Liga Belanda ya. Coach ini hidupnya momentum Iya. ya. Iya. Tiba-tiba Tiba-tiba ada, iya. ngapain TV One Iya. Liga Belanda? Ada Eredivisie. Pure memanfaatkan momentum. Iya. Siapa lagi yang komentarin Liga Belanda? Iya. Ricky Jo tanya, Ricky Jo kenal produser Via, mau nggak? Ya boleh aja, coba aja. Ternyata berjalan sampai 14 tahun Gila di TV. Di TV ya. Iya, TV. Karena gue 7 tahun 2007 sampai 2014 Piala Dunia terakhir di TV One. Habis itu ke net kan, ke net TV, ESPN, habis itu ke BIN, TVRI sempat terakhir Piala Eropa di RCTI kan, 2021 terus gue pensiun. Itu gue setuju momentum. Gue bilang sama Jet tadi. Untuk gue itu stupid kalau orang bisa bilang, oh 5 tahun ke depan gue mau punya istri, gue mau punya anak, gue mau beli rumah di Bintaro, terus gue mau punya 2 mobil. Gue itu it's stupid kalau kayak gitu. Karena lu nggak tahu what life can bring you 5 tahun dalam 5 tahun. Dan setiap kesempatan datang ya lu harus Lu grab. manfaatkan. Iya, jangan. Bisa jadi 5 tahun ke depan gue punya 5 istri dan 10 mobil dan 15 rumah, ngerti gak lo? Contoh. Iya, Contoh, tentu saja contoh. Iya, Tentu bisa saja. aja. Iya. Jadi jangan terlalu muluk-muluk. Lu manfaatkan momentum, bener yang lu bilang. Benar. Dan menarik banget ya. Pure yang gue lakukan untuk bisa survive di Indonesia dengan gak ada ibarat keluarga gue cuma punya 1 sepupu lah kasarnya begitu ya, atau ada berapa sepupu sih tapi gue nggak begitu kontak mereka. From scratch gue bisa karena gue memanfaatkan momentum. Iya. Tapi salut sih karena di era coaching ngambil job itu tuh tiga komentator paling terkenal waktu itu kan bisa dibilang Bung Towel, Roni Patrina Sandrani itu 2000-an awal Ropan juga iya, top. bersama Ricky Jo job iya. di mana-mana Iya, kan. iya. Si saya kayak adik doang atau Iya, segala iya, macam. iya. Tapi coach ini Pemain baru. pemain baru Pemain baru. berangkat dari Liga Belanda Iya. gitu kan. Iya. Bahkan katanya awal-awal datang ke Jakarta tuh masih sempat ngekos gitu ya, coach. Iya. Ngekos 1,5 tahun kan. Dan tumbuhnya eksponensial karena Iya. memanfaatkan momentum itu tadi. Bisa sampai sini Lu kan sekarang. nggak punya pilihan. Lu bukan orang kaya, lu nggak punya rumah, lu nggak punya keluarga. What else? Gue sempat sebulan tinggal di sepupu gue di Kelapa Gading. Habis itu gue mau independen kan, orang independen banget. Iya. Gue kos-kosan 3x3, nggak ada air panas, nggak ada AC. Tiap malam gue masih ingat gue harus guyur badan gue pakai air dingin. Jadi tidur Karena lembab. gue nggak bisa tidur. Tidur lembab berarti, coach. Pakai kipas kan. Oke. Jadi dingin badan, kipas, gue tidur. Struggle ya. Orang bilang struggle, untuk gue sih that's part of process. Gue penasaran coach. Boleh. Boleh ditanya nggak ya? Lu punya adik kakak atau saudara? Punya adik. Oh, adik masih di Belanda sana. Adik gue 18 tahun tinggal di Thailand, baru 2 tahun yang lalu pindah balik ke Belanda. Oh, tapi nggak ke Indonesia juga. Enggak, Bisa ngomong bahasa Indonesia? enggak lancar tapi bisa.
Tapi orang tua masih di Belanda coach atau udah meninggal? Masih enggak, nyokap masih, bokap udah meninggal. Wow, longevity-nya bagus coach ya. Bagus. Secara genetik kayaknya memang panjang umur. Nenek gue 104. Iya, aku dengar cerita ini nih, neneknya 104. Gitu ya. Om gue baru meninggal 90. Duh, bisa jadi kita dulu meninggal dari coach ini. Ya, tapi genetik satu hal ya. Olahraga lu apa sih coach? Sebenarnya mainnya kan bola. Oke. Tapi sekarang gue bola, padel dan nge-gym. Bola tuh seminggu sekali. Ya 2 kali seminggu. 2 kali seminggu men. Enggak seminggu, 2 minggu sekali atau seminggu Oke. sekali, tergantung sibuknya gue juga. Padel, Padel biasanya sih 2 kali seminggu, gym tiap hari. 3 kali seminggu. Tetap olahraga. Tetap sehat coach. Tetap harus. Iya, Gue bilang justru kalau lu yang muda-muda ini nggak olahraga, gue masih oke lah. Seumur gue 60, mendekati 60, 50 ke atas itu harus olahraga. Karena kalau nggak ototnya kan lebih cepat Iya. lemah. Iya. Lu kan Sarkopenia. sering dengar orang mati karena jatuh. Iya. Jatuh karena ototnya nggak kuat. Ya, dikalahkan ubin kamar mandi ya. Iya. betul? Kalau coach mau kamar mandi sebasah apapun kuat ya, steady Kuat. ya. Kalau Steady. jatuh pun gue masih kuat. Ya karena otot itu penting Masih kan? bisa nahan. Iya. Tapi coach, akhirnya setelah lu mencapai keberhasilan, kan bisa gue bilang ya dari kisah hidup lu nih, keberhasilan terbesar lu justru di ekosistem yang paling anak muda kan, Betul. sosial media, Betul. YouTube dan digital. Membership lagi Iya. gitu kan ya. Membership lagi gitu lah. Kok bisa ke situ sih coach? Pikiran visioner lu melihat semua ini gitu Iya. di usia lu yang sebenarnya Oke. bukan di zaman Ya. lu gitu. Dan Oke, gimana oke. cara I nge-capture agree. itu? Iya. Capture anak muda. Sekarang gue tanya, kalau gue seumur mereka, Gen Z, emang lu pikir mereka mau dengerin gue? Bisa jadi. Kemungkinan besar enggak. Oke. Oh. Lu siapa? Pengalaman lu apa? Ilmu lu apa? Minimal sekarang gue bilang jam terbang gue punya. Pengalaman. Pengalaman gue lebih banyak. Gue pernah jadi pelatih timnas. Lu punya karakter. Gue punya karakter. Minimal ada gap ini di mana mayoritas look up. Pengen belajar. Yes. Kedua, lu juga jangan sok-sok tua. Jangan sok ngajarin. Mereka Menjauh. menjauh. Ini untuk usia-usia 50 Iya. ke atas yang mau relevan ya, dengerin kata coach ini. Iya. Iya, iya. Jangan menggurui. Jangan menggurui. Iya. Yang gue kan bilang, oh dulu semua lebih bagus. Thailand lebih bagus. Dulu gak ada Google Map, tuh nyasar kemana-mana. Bener, setuju bos. Ya, buku gue itu nyasar di Shanghai, di Iran, di Teheran, di mana karena nggak ada Google Map. Iya. Di Makau, coba ada Google Map, mana ada sih nyasar? Lu ngapain nyasar di Makau coach? Apa yang lu cari di Makau sebenarnya? Aktivitas apa Oh, iya. kira-kira? Oke, ini gue jelaskan. Itu ada Asian Indoor Games futsal. Oh, masuk akal. Jadi gue keliling Asia. Kalau nggak ngapain gue Thailand gila? Oh, iya enggak, tapi Lihat tadi arsitektur di atas- liburan ke tapi Thailand. di antara Lihat arsitektur. kota-kota Tadi ada Makau sih soalnya. Ada. Itu berarti cuman di turnamen Asia Gue itu. pernah ke Myanmar. Ngapain lu ke Myanmar? Kalau ke Makau ada revisit nggak coach? Ada ke Makau lagi nggak selain turnamen Baru futsal? tahun lalu gue ke Makau. Oh. Futsal lagi coach. Futsal lagi tuh, Enggak coach. liburan. Boleh dong liburan. Boleh dong. Setelah sekian lama. Boleh dong. Request sama satu lagi. Rekreasi. Coach ini PR train. Iya. Jadi dia paham betul. Jago dia ya? mau jago dia, jago. Itu pengalaman semua. Jadi itulah kenapa gue berani bikin, karena gue bisa bikin contoh Just Life. Kalau gue seumur mereka, ya kali gue bikin Just Life. Iya, benar. Nggak didengar. Benar. Tapi kalau sekarang minimal, oh ya ternyata benar juga. Oh ya ternyata, walaupun POV gue mungkin sangat berbeda dengan mereka, Iya. tapi mereka dengerin. Bisa belajar dari Iya, situ. disitulah. Jadi lu jangan ambil jarak sama mereka. Lu bercandain lu apa? Kan gue punya love and hate relation dengan viewers menarik. gue. Oh. Suka ledek-ledekin. Maki, bercandain, ledekin. Nah itu Coach Yasin kan suka marah-marah tuh kalau diledekin. Itu acting atau genuinely sebel tuh? 25% sebel, 75% acting. Oh banyak actingnya berarti ya. Lebih dominan actingnya. Gini, Tapi believable loh marah-marahnya loh. gini, bentar. Lu orang sosmed, kan? YouTube lu kan luar biasa.
pasti lu punya strategi biar penonton lu tetap stay di atas kan. Menuju ke atas kan lebih gampang daripada stay di Iya, atas. maintain itu ya. Lu kan bisa bilang di dunia gue bola, gue kan Udah di atas ya. udah di atas kan. Untuk bisa maintain itu kan nggak gampang. Oke. This is about show. Kalau gue hanya bahas bola, banyak yang bisa bahas bola. Ya, mungkin ada yang lebih hebat juga. Mungkin bukan mungkin, banyak yang lebih hebat. Data Banyak semua yang- orang bisa cari. Yes. Dia harus punya sesuatu yang bisa bikin mereka memikat. Karakter ya. Karakter. Dan lu kan, Karakter nggak bisa lu beli. lu kan the great showman ya coach. Itu lo yang bilang. kayak gue tadi bicara nggak. Gue itu sebagai influencer itu nggak boleh bercanda atau sarkas, langsung diputer balik. Jadi kemarin gue ada event e-football Malaysia lawan Indonesia. Oke. Itu ada Winda Basudara. Oke. I don't know this guy. Sebesar itu nggak Gue tahu. nggak tahu. Anjing IG-nya 4 juta men. Itu raja internet 20 gitu. juta dulu. Iya. Gue sampai shock. This guy is very low profile. Iya. Humble sekali. Gue bilang dong, ya lu ketemu, ya gue ketemu dengan orang yang baik-baik ya 11. Gue bilang 11-12 sama gue lah. Langsung dong dipotong. Gue lihat lagi dia sama baiknya lah sama gua kan. Dia sama. Langsung digoreng ya. Digoreng. Itu kan lebih ke bercanda. Bisa dipotong beredar. Udah keliling dunia itu. Udah ya. Jadi gue tuh gak boleh sarkas atau bercanda. Padahal kalau lu kenal gue Bercanda banyak mulu ya. sarkasnya, banyak bercandanya. Kenapa? Sekali lagi orang nonton itu untuk di-entertain. Iya. Menarik nih. Orang nonton tuh buat di entertain ya. Untuk di-entertain. Lu mayoritas penonton kita kan orang kerja, orang kantoran bukan? Betul. Pulang rumah jam 6, jam 7, jam 8. Habis makan, mereka capek buka YouTube. Kan udah nggak ada nonton sinetron lagi kecuali mak-mak kan. Iya. Gen Z milenial kan nontonnya YouTube. Iya. Buka YouTube ya kali kasih yang berat-berat. Biar ada temen Kan aja males, kadang iya ya. kan? Jadi kita tuh punya ini deh, punya strategi komunikasi dari awal gitu. Awalnya kan kita mau ngebahas itu kan lebih dalam, filosofis atau data analitiknya kayak gimana. Awalnya kayak gitu. Terus makin kesini kan teknologi makin berkembang. Orang mau nyari apapun trivia secepat itu kan sekarang dengan GPT segala macam gitu. Dan kalau kita nge-push itu doang ya Nggak channel akan itu cuma 1-2 bulan Iya. nggak akan kemana-mana. Menarik. Makanya Trivelas itu absen 4 bulan loh. Sampai orang YouTube-nya tuh kaget kok bisa masih survive ya. Biasanya channel yang udah lama Iya, mati itu selesai gitu. Yes. Betul. Ini Kita- aku yang belajar nih men sekarang men. Orang-orang followers jutaan dan 60.000 belajar. Kita tuh bayangin lah live nih, bukan live reaction ya. Ini bukan live podcast bertiga doang. Itu bisa 12.000 ya nonton. Currentnya. Iya. Wah, gacor. 12.000 Itu kecil loh. Kalau kita continue seperti ini, kan kita baru berapa kali? 3 kali. Kalau kita udah ke 20-30 kali itu easily 15-20 ribu. Ternyata yang mereka suka itu ya metode gimana. Ya gimana lu dengar bapak-bapak lagi nongkrong di warung kopi ngomongin bola gitu. Iya. Iya kadang ada yang miss, kadang Tapi nggak selalu bola juga yang kita Iya. bahas. Kemarin Yang aku lihat random lah. yang takut hantu itu aku lihat kemarin. Iya. Itu salah satu randomnya. dari awal kita tuh udah bilang kalau kita ini kan event ya, maksudnya event spesial event kan Piala Dunia, tentu pertandingan banyak. Kita tuh udah plot strategi kayak gini. Kita tuh nggak akan ada di tengah-tengah kalau memprediksi pertandingan. Nah itu yang kebanyakan nggak dilakukan channel lain karena mereka takut. Kalau misalnya kayak gue dukung Belanda nih, gue dukung Spanyol, gue milih Spanyol menang. Ketik yang mereka takutin Spanyol kalah, mereka dibully. Iya. Nah kalau kita We don't care. Gas aja ya. amplify gitu, Gas kita aja. amplify. Berapa orang sih yang berani ngebully Ronaldo tiap hari? Ya. Kan penontonnya paling banyak. Jadi coach itu ngambil segmen itulah, dia pokoknya Ronaldo Portugal dia aja. Kalau gue sendiri gue nyerang Argentina, Messi. Argentina. Selain soal angle, kupikir yang menarik dari komentar-komentar Coach Justin tuh diksinya. Iya. Unik-unik tuh. Kadang ada kardus, ada apa. Nah, ini itu dapat salah dari satu mana, Coach? yang menarik. Enggak, itu spontan. Spontan ya? Iya. Itu semua spontan. Ini salah satu yang you have to do something. Ini gue ada cerita bagus. Boleh. Champions League final kemarin Heineken. Gue dibayar gede sama Heineken. Artinya I have to give them something in return Yes. kan. Di atas kertas gue cuma ngebahas preview sama review, which is 2 kali 15 menit 20 nothing.
Still they pay me very well. Okay? I want to give them something. Biar itu. Masih ekstra ya. Gue coba memprovokasi fans PSG yang kecil sedikit. Iya kan? Kan itu kan Arsenal lawan PSG, fans Arsenal jauh lebih banyak. Banyak pasti Gue Indonesia. coba memprovokasi fans PSG yang gue duduk di VIP, mereka duduk persis belakang gue. Tak, sedikit berhasil. Karena kamera itu ngadep gue semua. Ngomong apa coach waktu itu? Ya gue tanya, mana nih fans PSG? Ngerti nggak? Yang provokatif lah. Yes. Dan mereka pas padahal fans Arsenal jauh lebih banyak kan di situ. Yang berhasil justru pada saat gue pentung-pentungin orang. Ini video dari atas. Karena depan lu itu semua video. Gue ngomong apa arahnya ke gue semua. Jadi gue harus melakukan sesuatu biar dapat Perhatian yang itu bisa, ya. perhatian bisa diviralin. Untuk akhirnya kan Dan itu spontan aja coach dapat ide. itu spontan. Itu harus gue lakukan. Jadi gue berusaha untuk ternyata yang diferennya pas gue pentung-pentungin. Kalau misalnya kepepet coach lagi kayak gitu nggak ada ide sama sekali. Se-ekstrim apa yang mau coach Justin lakukan untuk menciptakan momentum itu? Well, nggak akan gue injek-injek harga diri gue sendiri. Oh enggak ya, buka baju gitu enggak ya? Nggak baju itu nggak akan. Tapi Itu smart for that. Respect. Tapi- respect. kita tuh belajar dari coach itu satu sih, soal behavior sosial media ya. Yang harus seorang content creator buat itu bukan membuat konten yang bikin dirinya disukai, tapi bikin dirinya ditonton. Karena at the end of the betul. day, orang yang terus nonton bakal suka. It's about show. It doesn't matter. Nah, itu yang Koci benar-benar tunjukkan ke orang-orang sampai dia masih wah kalau hate comment ke Koci itu Banyak juga ya. sangar. Banyak. Banyak. Tapi bacain gak coach komen? Belum. Kalau kebetulan gue baca gue nggak suka gue blok. Tapi gue praktis nggak. Bloknya 12.000 deh. Gue itu kan sering disfitnah juga. Karena banyak orang yang sirik. But that's okay. At the end of the day, lu nggak bisa hantam gue. Mungkin gue turun dikit iya, tapi at the end of the day gue akan bangkit lagi. Dan yang lebih epic lagi, mereka tuh kemarin siapa si Martunis yang ngakuin bayar tuh sampai 1,5 juta cuma buat ngatain Koci aja 300.000. Itu kan minggu lalu dua episode sebelumnya. Orang nyawer ya. Bukan hanya itu. Kita hanya baca 50.000 ke atas. Jadi lewat 10-20 nggak kita baca. Gue lihat ini yang 100 kok cuma 2 dikit. Enggak, kita hanya baca yang 200, yang 100.000. Oke. Mendadak tuh yang 100, Naik ya 100 standar. masuk semua. Nah itu bukan cuma ke Koci, ngeledekin Ari, ngeledekin gua. Nah, mereka kan kita bingung mau marah ya. Iya. Minta perhatian Enggak, kalau aja. gue sih gue maki-maki. Iya, pas kita mau coba cara Koci, Panji Bang Panji ngingetin, off brand katanya. Oh. Kemarin sama Bang Ari diikutin cara Koci nih. Jadi ada yang nyawer 300.000 ngatain dia. Dia mau coba kayak Koci, gua tahan. Jangan. Itu Koci aja tuh. Role play-nya Koci nih gitu. Ya memang enggak semua bisa. Enggak gitu. Nah, sebenarnya kan Koci sama Timothy Ronald kan mirip ya. Ininya, maksudnya approaching-nya ya. Maksudnya dia bisa ngatain orang Nggak, balik gitu. Dia nggak punya adab, gue punya. Dia adabnya. Still ya. Stay on karakter ya Koci. Ada batas berarti juga ya coach ya Iya. ketika ngeresponnya. Ada batasnya. Nah, Gue nggak akan bilang orang nge-gym itu nggak ada gunanya. yes. Mr. Timothy Ronald Tapi gitu. lu kan banyak juga ngomong yang lain gak ada gunanya Coach. Ronaldo gak ada gunanya lu bilang. Bukan nggak ada gunanya, egonya terlalu tinggi. dan sekarang memang nggak ada gunanya karena kita terlalu tua. Oh gitu. Kalau dulu gue luar biasa Ronaldo. Kan gue bilang karena egonya tinggi harusnya dia 6 tahun yang lalu berhenti kan. Kenapa ya? Tapi di Indonesia itu jadi matters banget ya Ronaldo versus Messi gitu. Kayaknya di seluruh dunia deh. Masa Di sih? Bangladesh ada orang dibunuh karena dibunuh, ya. ngatain Messi gagal penalti. Dibunuh. Anjing. Ini info menarik dari Bangladesh. Dari Bangladesh. Bangladesh itu banyak fans Messi. Oh. Fans Argentina. Dibunuh bos. Gara-gara ngatain Messi gagal Messi. penalti. Itu agak lebay sih. Bukan agak itu bukan. Enggak, bentar. Maksud gue itu pasti ada sesuatu di belakang itu. Bukan hanya karena dia anti ngatain Messi. Kalau Mungkin feeling gue ini udah ada rivalitas yang apa gitu loh. Mungkin utangnya nggak dibayar dia atau nggak ngomong kayak gini kalau yang ngebunuh tuh fans Ronaldo. Nah, itu tuh Enggak. fans Dodo tuh Mungkin- tolong mungkin ada juga di Pakistan. Enggak. Tapi lu kalau yang jadi korban tuh fans yang ngatain Ronaldo lu juga sama Enggak gitu. lah. Tapi Enggak gue lah, itu siapa sih berlebihan coach? lah. Pemain bola all time No discussion. siapa?
Messi lah. Nggak perlu gue jelaskan. Kalau lu masih tanya gitu lu nggak ngerti bola. Jika aku yang kena ya. Nggak perlu semua. Dari seluruh pemain di Kan dunia. kita nggak perlu jelaskan 1+1 2. Segitu ya Messi. Sesimpel itu. Gue tuh deh. Jadi fans Messi itu pada bingung kan. Karena orang yang paling jago ngumbak Messi itu sebenarnya gue. Gue berkali-kali tuh coach rame terus. Messi tuh gini. Kalau kata coach itu pintar banget. Ngomongin hal yang biasa jadi luar biasa. Maksudku kayak Coach Justin kan nonton bola dari lama banget, lihat Van Basten, lihat dengan semua pilihan itu tetap itu godnya. Ya. Bapak gue tuh Sebenarnya yang lebih bagus itu satu, lebih bagus itu Ronaldo Brasil. Oh iya. Cuman dia sering dilanda cedera. Iya. Messi Cristiano itu kan Longevity-nya. iya, nyaris nggak pernah cedera panjang. Kalau Ronaldo Brasil ya Brasil tahu sendiri lah. Ronaldo fenomenon ya. Ronaldo Bapak botak. gue nonton dari Pele deh. Kemarin nonton Messi, tetap aja namanya Messi kata dia. Messi ya. Pele, Ronaldo, Cruyff, dia lewat semua tuh. Muller. Wong Pele sendiri bilang kok goatnya itu Messi. Ronaldo kan udah bilang goatnya itu Messi bukan dia. Enggak, jangan Ronaldo gendut. Ronaldo Makanya botak, Brasil. Ronaldo botak. Real Ronaldo. Real Ronaldo. Lebih cocok untuk brand lu. Iya, betul. R9. Real Ronaldo. Real Ronaldo. Betul. Next lu tuh kalau ngomongin Ronaldo. Bukan Ronaldo yang cetak 3 gol ya. Bukan. Oke. Yang Ronaldo yang asli. Yang asli. Nah, Oke. itu cocok tuh coach. Setuju. Bener. Ronaldo yang asli nomor punggungnya 9. 9. Tapi gue udah nyiapin gimmick sih di semifinal besok ya. Apa? Nanti aja. Oh nanti ya. Buat Rivales ya. Emang lu ada siaran? Hah? Lu siaran? Enggak, gue kan bikin konten pendek aja. Kan siaran kita udah. Iya. Nanti final Gue siaran. Nanti lu bisa WhatsApp gue. kita video call coach sebelum final kita video Oh iya call. betul, bisa. Final kan gue di sana. Ya kan Oh iya bisa. plannya kayak gitu kemarin. Gimana sih? Bisa. Menarik. Tapi final siapa coach? Kayaknya ya Perancis, Argentina. Prancis Inggris. Bisa Juara Prancis. Inggris. juara Perancis. Inggris. Semua boleh juara asal jangan Inggris. Semua boleh juara asal ada jangan Ferry. Argentina aja. Coming home tuh nggak ada. Udah jarang Bukan. mereka. Fans Inggris itu kebanyakan fans MU kayak tai semua. Gini, kalau gua Inggris juara atau nggak juara itu nggak ngaruh di hidup gua. Gua Betul. bukan fans Inggris atau Betul, apa. iya. Cuma kebetulan gua dari awal memperkirakan Inggris menang dari tahun lalu. Udah ada prediksi. Udah, yang diremehin terus sama bapak ini kan. Enggak lah tuh, enggak semifinal lo coach. Cuman gue lebih pengennya Argentina masuk final. Kenapa? Trivelas bakal lebih rame lagi itu. Karena mereka Ada bahan terus ya. karena gini, pembenci Ronaldo dan pembenci Messi melihat Trivelas tempat mereka melampiaskan itu. Oke. Ya. Nah tapi kan dengan Ronaldo selesai, Messi setelah ini mungkin selesai end of an era gitu ya. Setelah ini kira-kira bakal ada lagi nggak rivalitas sebesar Mbappe, itu? Haaland kali ya. Yang paling Lamine Yamal. Lamine Yamal kan lebih muda lagi. Masih muda banget. Lamine Yang Yamal sekarang yang Mbappe Haaland. Mbappe Haaland. Lamine Yamal tuh belum ada Belum ada kompetitornya lawannya. ya. Dan lama sekali loh itu rivalitas itu. Terlama dalam sejarah ini Iya. kali olahraga kali Karena ya. dua-dua itu benar-benar profesional sejati sehingga mereka jaga bodinya. Iya. Nyaris nggak pernah cedera. Iya. Kayak kita SD itu zaman-zaman awal main PS pakai Ronaldo masih pemain muda kan waktu itu. Masih. Sampai dia pensiun. Udah banyak wonderkid yang pensiun, kadang mikir kitanya juga udah ketuaan sih. Iya. Kita juga udah umur pensiun bola. 35 betul. 35 masih muda anjing. Bilang tua lagi tuh. Coaching, ini kan obrolan berdua. Iya. Kalau 59 ya, jujur kita nggak yakin juga. Kita nggak yakin sampai nggak 59 yakin. coaching. Kami tuh selalu respectful ke orang yang lebih tua karena itu. Iya. Kami nggak tahu apakah akan sampai betul. di situ. Jadi memang beda coach. Kalau di Trivelas kan lebih ini aja kita nggak ngerokok karena menghormati coaching. Iya. Alias sebetulnya kami dimarahin orang coach. Tapi ada orang marahin Ferry di kontenku. Ferry kasih tahu jangan ngerokok depan coach Justin. Dia udah pensiun ngerokok. Gue tuh sebenarnya agak terganggu. Cuman gue tahu pada saat gue ngerokok, gue pengen punya hak untuk merokok. Menarik. Makanya gue berikan kepada Ferry Ari, gue nggak komplain sama sekali.
Tapi kalau lo tanya apakah gue suka enggak, gue Tapi ada terganggu. konsen. Tapi gue tetap harus sadar bahwa mereka perokok itu punya hak juga untuk merokok. Enggak gini, kita sebelum sama aturannya kan, kita selalu mulai itu dengan nanyain dulu Iya, ada iya. gua atau enggak. Coach Kesepakatan bilang ya. Enggak terganggu. oh iya wes. Enggak kan berarti Silakan. itu hak lu. Iya, Kalau Silakan. podcast tuh masih bisa deh, live tuh susah. Live susah ya. Live susah kalau enggak. Cuman yang aku heran dari orang ini, kenapa dia komennya di kontenku yang nggak ada Ferry-nya, nggak ada coaching-nya gitu. Gue tetap bilang semua orang punya hak untuk merokok. Ya. Coach, episode lu paling menghibur Trivelas Piala Dunia ini apa, Coach? Favorit ya. Semua menghibur menurut gue. Ya favorit gue tuh ini. Sama Panji Ali ya? sama Bang Panji itu. Iya. Lucu sih itu, lucu. Mana kita kan berdua dekat sama dua-duanya ya. Jadi kayak ada senengnya gitu. Iya. Dan syukurnya mereka berdua juga seneng gitu akhirnya. Kenapa episode itu nggak dijudulin Asian Values? Pengen sih awalnya. Kan pembahasan pertamanya Asian Values. Bisa naik, Dikompor-komporin sama ya, Koci. naik 200.000 lagi lagunya itu. Dan jadi di zaman itu gue kan juga dekat sama Panji ya. Iya. Sama apalagi sama Ari itu kan masih zaman KKS itu kan. Tapi kan gue sering diajak ke Panji sampai gue on air sama Panji segala. Ya gue agak awkward juga sebenarnya. Nggak enak ke Ari, nggak enak ke Panji. Tapi ya mau nggak mau gue harus tetap profesional. Tapi kan nggak Untuk Jadi deket Koci dengan mungkin dua- nggak melakukan yang dilakukan Panji ke Ari, ke temennya Koci atau ke relasinya Koci. Loh, gini, manusia itu kan penuh dengan kesalahan ya. Kalau dia sadar bener-bener bahwa dia pernah bikin kesalahan ya pasti gue terima. Tapi Yang jadi masalah orang yang bersalah sama gue nggak pernah sadar, merasa dirinya paling bener. Satu kata Coach untuk orang itu Coach. banyak sih orang itu. Banyak. Untuk orang-orang itu berarti. Enggak, gue sih kesian aja untuk mereka. Sini ya. Tapi sebenarnya kan lebih ya dua-duanya juga di podcast itu kan ngomong Bang Panjinya ngaku psikologinya ternyata lagi nggak bener waktu itu Ari juga. Kan artinya mereka mengakui bahwa Iya, mereka itu dua-duanya hanya ngakui. Iya, bahwa mereka itu Rekonsiliasi hanya ya. manusia yang bikin kesalahan. Nothing wrong with that. Gitu Dan loh. itulah gunanya lu punya temen yang Bisa. bagus gitu. Maksudnya Iya. teman dia mau capek loh dek ini jadi harus Mempertemukannya. bener-bener ya gue sama Koci kan selalu coba untuk nggak Mendamaikan. maksain. Cuman Karena gue lebih tua kan dua-dua dengerin gue loh. kayak bapak lah buat mereka. Iya. Iya. Ya Pak Panji cuma 10 tahun, Panji 15 tahun sih di bawah gue. Oh iya. kan? Masih Bang Panji tuh 45 kan? Masih muda. Masih muda. Tapi rontok. Ya udahlah. Oke. Makasih coach sudah Terima mampir di kasih banyak Malaka. Coach Justin. Thank you juga. Ada nggak yang mau diceritain atau diomongin tapi belum Sebenarnya kita banyak. tanya? Satu Kalau deh, lu- satu. Apa ya? Buat closing. Ya sekarang kalau kita bahas non bola non apa intinya adalah yang gue bener-bener ingin sampaikan ini penonton lu rata-rata milenial kan Gen Z. Gen Iya, Z, Gen bukan Z. milenial. Oke, Gen Z. Modal utama itu adalah mental, bukan duit, bukan dari keluarga kaya, keluarga Raden atau apalah. Boleh dielaborate nggak mental seperti apa Coach? Kalau lu punya mental kuat, lu akan survive wherever you go. Pertanyaan kedua, bagaimana mendapatkan mental kuat? Mental kuat bisa lu dapat kalau lu berani bikin kesalahan. Dari kesalahan demi kesalahan lu belajar, biar lu kuat, biar lu biasa menghadapi masalah. Jangan menghadapi masalah playing victim, salahin orang, salahin ini itu enggak. Lu harus Aku ya. face the reality. Gimana kalau setelah bikin kesalahan di cancel netizen Coach? Kenapa harus takut sama netizen? Gue bingung. Kenapa harus takut sama netizen? Kan gue udah membuktikan bahwa lu maki, lu blok apa, tetap nonton gue kok. Viewers gue nggak menurun, malah bertambah kok. Yap. Kenapa harus takut untuk jujur? Kenapa harus takut untuk jadi jati diri lu sendiri? Kenapa harus ngejilat netizen? Kan gila itu. Itu Nggak budaya make yang sense. bagus. Nggak bagus ya. Stupid lah itu. Lu harus berani dan kalau jelek lu bilang jelek. Kan pendapat lu. Ya. Kalau ada orang nggak suka itu hak mereka juga. Kalau ada orang benci sama lu itu hak mereka kok. Iya. Kita nggak bisa kontrol pendapat orang. Yang kita bisa kontrol adalah reaksi kita terhadap pendapat orang. Tinggal di blok ya. Salah satu. Tuh. Gitu dia. 12.000. Di blok ya.
Blok kan coach itu 12 ribu. Waktu itu kan udah lebih, Fer. Sekarang udah berapa coach? Nggak tahu lebih banyak. Blokmu berapa, Fer? Di Instagram 2 ribuan. 2 ribuan ya. Dan menurutku sah-sah aja ya kita ngeblok ya. Toh kan nih ya. Fitur di blog itu untuk dimanfaatkan. Lu pikir Instagram bikin fitur apa buat hura-hura? Kan enggak. Dan mahal ya, mahal itu. Gimana pendapat Koci dan Ferry ketika orang bilang misalnya kita ngeblok dia, lalu dia bilang kita anti kritik. Ya biarin aja. Itu hak dia kan ngomong. Kan terserah kita mau menanggapi atau enggak. Kalau gue Sama kayak kita bahas bola. Anak umur 16 17 tahun, kita punya beda pendapat, gue yang salah, dia yang benar. Ya kan lucu gitu. Ya hak lu juga mau ngomong lu benar. Apa kalau tanggapinnya enggak? Gitu. kalau gue ngeblok sih selalu gue bilang ya mau dibilang anti kritik atau enggak sih, satu gue nggak dibayar APBN, gue bukan pejabat. Kecuali gue pejabat, gue punya kewajiban loh untuk dengerin lu semua. Iya. Gitu. Kedua, ya lu mau kritik di platform lu aja terserah gitu loh. Gue cuma nggak mau ganggu, nggak mau. Iya. Dan Jangan masuk sama kalau orang masuk ke rumah lu dia bikin sampah semua. Apa lu lakukan? Lu tendang keluar kan? Dan lagian ya biasanya kalau gue ngeblok sih yang emang niatnya itu udah kebencian dan spam. Kalau ke kritik mah biasa Biasa aja. gitu. Biasa. Iya, tapi niatnya tuh cuma untuk mengekspres. Lu cuman pergi ke sosial media gue buat melampiaskan kebencian lu, ya ngapain gue kasih ruang? Iya, betul. Dia bikin di sosial media lu aja. Betul, benar. Jangan kasih panggung. Oke. Nah, gue diajarin Koci itu. Oh, ilmu dari Koci ya. Ilmu dari Koci. Blok aja kata dia. Gue udah 12 ribu nih kata dia. Oh bisa gitu ya? Ya udah, ih enak. Jadi kamu ngejar sekarang ya? Ngejar jumlah. Dan 12.000 gue sendiri yang ngeblok ya. Angkat sendiri manual ya. Nggak ada asisten dan pas 10.000 gue tumpengan. Tapi dia juga mulai banyak ngeblok orang. Banyak. Kalau aku sesimpel Dia. Sesimpel ini sih, ketika misalnya lihat aku perasaanku nggak senang atau aku nganggap itu menyebalkan ya aku blok aja. Iya, Ya, itu kan hak balik lagi, kecuali Nggak, lo hanya memanfaatkan fitur yang diberikan sama sosmed Iya. kok. Nggak kurang nggak lebih. Betul. Gitu aja. dianggap pembungkaman. Iya. Gue pemerintah, bocah bukan lu gitu. Iya. Poinnya bukan di kritiknya, tapi interaksinya nggak menyenangkan. Iya. Ya sudah gitu. Dan lagian gue juga bukan cuma ngeblok orang yang komen ya. Kadang kalau di thread gitu, terus gue ngelihat misalnya tulisannya tuh Oh, kamu nggak suka nggak kontennya? suka atau apa ya, gue ya udahlah. Iya. Bener. Ya. Ya udah blok. Jadi banyak orang yang gue blok tuh emang ya gue nggak mau dia muncul aja. Betul. Mute restrict, nanti masuk lagi. Gue sebenarnya udah pas gue nggak main, gue masih ada akun Twitter, Iya. tapi nggak gue apa-apain. Gue bikin thread kan, tapi gue lihat nggak jauh beda juga. Jadi akhirnya dua-dua nggak gue main. Gue cuma main IG, YouTube aja lah. Oke. Cukup. Iya, gue thread juga nggak sering-sering. Kadang thread itu lebih enak kalau misalnya ya udah dengan teman-teman lama aja, coach. Kalau mulai ekosistemnya juga mulai berubah ya udah. Karena kadang kalau di Instagram terlalu banyak kan nyampah gitu. Enggak, iya. Tapi biasanya karena apa sih coach? Ada yang nge-hate Coach Justin tuh? Ya karena beda pendapat. Pendapat aja cuman. Mereka nggak bisa terima pendapat gue terus gue yang salah. Padahal mereka baru nonton bola 3 tahun 4 tahun ya. Respect. Kan lucunya negara ini Wakanda, Republik Wakanda ini kan kayak gitu. Nah, IQ 78 ini ya. Iya. Jadi kok nggak bisa kita punya pendapat yang berbeda. Gue bilang, di Trivelas pendapat kita 3 orang beda. beda semua. Ketawa-tawa aja ya. Ya aman-aman aja kok. Iya, mau apa aja. Ya. Malah dia bilang, Bang Fer jangan keras banget ke Koci, nanti dia udah nggak mau ngonten di Trivelas. Lu. Lah, justru dia konten tiap hari itu karena ini. Ini orang suka berasumsi ya, suka Koci berasumsi di gitu setiap ya. channel dia tuh udah ada porsi masing-masing. Oh di channel Iya. A, ini di mana dia bisa mengekspresikan lebih karena partnernya itu kan sifatnya support argumennya. Nah di channel ini di Trivelas kan tempat dia banteran. Iya. Tapi berhasil ya coach datang dari Belanda dengan satu cita-cita jadi miliarder. Gue nggak pernah Tercapai. Nggak ada. Nggak. Hidup gue itu nggak pernah berhasil. Demi Tuhan. Karena kalau lu berhasil lu stuck. Oh ya gue udah dapet semua yang gue inginkan. Enggak. Gue harus Masih terus lapar. lapar terus. Jadi gue nggak akan pernah berhasil. Oke. Tapi miliardernya tercapai. Nah itu beda. Beda parameter. Beda parameter ya. Matrix ya. Lebih enak miliarder umur segini coach daripada miliarder umur 30 tahunnya masuk penjara kan. Waduh. Aduh. Oke. Itulah time zone orang beda-beda. Betul. Gitu. Itu aja.
Sampai jumpa di Malaka Podcast selanjutnya. See ya. Terima kasih buat Coach Justin. Thank you.